Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fahrullah, meresmikan sekaligus serah terima bantuan rumah bagi korban bencana di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulomanda, Kabupaten Majene. Berbagai kegiatan digelar Korpri Sulbar untuk memeriahkan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia ke-52 tahun. Setelah melakukan negosiasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maskapai Batik Air akhirnya resmi beroperasi melayani rute penerbangan Mamuju Makassar. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75. Bersama saya Andi Icahardi, inilah Sulbar Today selengkapnya. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fahrullah, mendorong pemerintah untuk memanfaatkan data sensus pertanian 2023 dalam mengambil kebijakan. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fahrullah, mendorong pemerintah untuk memanfaatkan data sensus pertanian 2023 dalam mengambil kebijakan. Hal tersebut disampaikan Prof. Sudan saat menghadiri rapat koordinasi daerah sensus pertanian 2023 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat di Ballroom Grand Hotel Mayo Mamuju. Menurut Sudan, hasil sensus pertanian 2023 sangat penting bagi kemajuan Sulawesi Barat, utamanya terkait kebijakan pemerintahan. Apalagi sebanyak 58% masyarakat Sulbar bergerak di sektor pertanian. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini meminta kepada Kepala OPD dan para Bupati Sulawesi Barat agar memanfaatkan data yang dihasilkan oleh BPS untuk pengembangan sektor pertanian guna mendorong kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyu Fitri mengatakan, ST 2023 dilaksanakan untuk mengakomodasi variabel yang dibutuhkan guna kelengkapan data pertanian, sekaligus menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional. Pendataan sensus pertanian 2023 mencakup 7 sektor, 7 subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta jasa pertanian. ST 2023 sendiri bertujuan untuk memotret perubahan struktur pertanian Indonesia dalam 10 tahun terakhir, sekaligus untuk menyediakan kerangka sampel bagi survei yang akan dilakukan oleh BPS di antara dua sensus. Baik, terima kasih. Pada hari ini kami melakukan rapat koordinasi daerah di mana kegiatan ini merupakan penutup kegiatan di akhir tahun 2023. Kami sudah melakukan launching untuk tahap 1 diseminasi pada tanggal 4 Desember dan pada hari ini kami melaunching booklet dan juga publikasinya yang dilakukan oleh Bapak PJ Gubernur Sulawesi Barat. Untuk itu kami sampaikan terima kasih Bapak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi rekan-rekan semua, saya meyakini betul dan saya merasa mendapatkan banyak manfaat dengan keberadaan BPS di Provinsi Sulbar dan di semua kabupaten di seluruh Sulawesi Barat. Karena data-data BPS ini kan bisa kita percaya dan data-data ini kami gunakan sebagai alat mengambil kebijakan pemerintahan. Nah, hasil sensus pertanian ini juga begitu. Saya minta dalam diskusi di rapat koordinasi ini, Bu Tina, itu kita semua bisa mengambil manfaat. Misalnya bagaimana sektor pertanian bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Bagaimana dengan data ini kita bisa mengembangkan sektor usaha di sektor pertanian atau usaha di sektor pertanian. Jadi mengembangkan ekonomi berbasis agriculture, berbasis pertanian. Karena 58% masyarakat kita, ya terutama kelompok miskin, itu bergerak di sektor pertanian. Nah, sektor pertanian itu meliputi juga perkebunan, pertanian, kemudian hortikultura dalam arti yang luas. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk BPS selesainya sensus pertanian ini dan saya minta rekan-rekan para kepala OPD di provinsi dan para bupati se-Sulawesi Barat menggunakan data ini untuk mengambil kebijakan di 2024 ke depan. Berdasarkan data ST 2023, jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 193,185 rumah tangga, naik 3,95% dari ST 2013.
Jumlah usaha pertanian perorangan turun 0,68% dari ST 2013. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum sebanyak 16 unit naik 14,29% dari ST 2013. Jumlah usaha pertanian lainnya sebanyak 29 unit naik 20,83% dari ST 2013. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Sulbar yang pertama. Pada HUT yang pertama ini, Idris berharap PTA Sulbar semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Sulbar yang pertama yang dilaksanakan di kantor sementara PTA Sulbar Jalan Yosudarso Mamuju. Dalam sambutannya, Idris menyampaikan bahwa kehadiran PTA Sulbar sangat penting dalam memajukan masyarakat di Provinsi ke-33 ini dari aspek kepastian hukum. Menurut mantan Kepala Lan Makassar ini, bahwa kehadiran Pengadilan Tinggi Agama sebagai bukti bahwa Sulbar semakin berkembang sejak berpisah dari Sulsel. Pada kesempatan ini, Idris menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran PTA Sulbar dan berharap ke depan PTA Sulbar akan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua PTA Sulbar Muhammad Alwi berharap dukungan dan doa semua pihak agar PTA selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Ia bertekad akan melakukan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Alwi juga berharap pembangunan gedung kantor PTA Sulbar yang representatif ini akan memberikan semangat pada jajarannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Setelah melakukan negosiasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maskapai Batik Air akhirnya resmi beroperasi melayani rute penerbangan Mamuju Makassar. Penerbangan Batik Air ini menggunakan armada Airbus dengan kapasitas 170 seat. Maskapai Batik Air resmi beroperasi melayani penerbangan dari Bandara Tanpa Padang Mamuju menuju Bandara Hasanuddin Makassar. Penerbangan perdana disambut oleh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penerbangan Batik Air ini sendiri menggunakan armada Airbus dengan kapasitas 170 seat. Acara penyambutan di Mamuju turut dihadiri pelaksana tugas Direktur Utama Batik Air, Kapten Zwingli Silalahi. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fakrullah berharap seluruh pihak bisa menjaga keberlanjutan penerbangan Mamuju Makassar dengan cara memanfaatkan maskapai Batik Air setiap hari. Sistema BNPB ini juga mendorong agar pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan kargo rute penerbangan menggunakan Batik Air, termasuk mengajak instansi vertikal untuk mengajak orang ke Sulawesi Barat melalui berbagai event. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, penerbangan perdana Airbus pesawat jet dari Makassar Mamuju dan Mamuju Makassar. Ini artinya konektivitas kita mulai terbuka lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Karena sore sekarang ada penerbangan dari Mamuju ke Makassar. Dan dari Makassar ke Mamuju dengan kapasitas 170 penumpang. Nah, ini akan membuka ruang-ruang pengembangan untuk Sulawesi Barat yang lebih maju. Pariwisatanya, pendidikannya, perekonomiannya, semuanya bisa kita kembangkan dari sini. Nah, oleh karena itu seluruh masyarakat Sulawesi Barat, anak-anak muda kita dari manapun, sekarang ke Sulawesi Barat lebih mudah lagi. Yuk, datang semua. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Batik Air yang berkenan membuka penerbangan ke Sulawesi Barat, juga kepada para pendahulu gubernur di sini, Pak Anwar Anan Saleh, Pak Ali Baal, Pak Carlo Tewu, Pak Akmal. Terima kasih banyak dan seluruh masyarakat Tanpa Padang. Semoga penggunaan bandara di sini ya semua upayanya itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah ibu bapak semua yang tanahnya dipakai untuk pengembangan dan pembangunan bandara Tanpa Padang ini. Tanpa peran dari bapak ibu semua ini nggak akan terwujud. Dan seluruh masyarakat, mari kita kembangkan Sulawesi Barat. Konektivitas ini kita terus lanjutkan dan buat event yang banyak di Sulawesi Barat. Teman-teman di instansi vertikal juga saya minta seperti itu, bahwa kawan-kawan dari luar untuk datang ke Sulawesi Barat.
Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama Batik Air, Kapten Zwingli Silalahi mengatakan, dengan dibukanya rute penerbangan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Kapten Zwingli mengajak putra-putri daerah Sulawesi Barat untuk mendaftar sebagai bagian dari Batik Air untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sekedar diketahui, penerbangan Batik Air dari rute Mamuju Makassar akhirnya terbuka berkat kerja keras pejabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fakrullah, dalam melakukan negosiasi kepada pihak maskapai Batik Air. Selain Mamuju Makassar, Batik Air juga membuka rute dari Ujung Pandang ke Kuala Lumpur, Singapura, termasuk rute umroh ke Madinah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sendek TV melaporkan. Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan bakti sosial Korpri Peduli Sulbar tahun 2023. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Kalau kita bicara coklat, Sulawesi Barat itu termasuk 3 besar penghasil coklat di Indonesia. Nah, dengan potensi yang besar ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat, mari kita jadikan coklat Sulbar ini oleh-oleh khasnya kalau siapapun berkunjung ke Sulawesi Barat. Maka dari Pemprov itu mengajak semua kepala OPD suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Para bupati, OPD di kabupaten suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Dan kepada UMKM yang memang berusaha di bidang coklat, mari kita kembangkan bersama-sama dengan kopi, dengan yang lainnya. Tapi jelas dengan kakao ini pertumbuhan di Sulawesi Barat sangat meningkat, bagus, pasarnya juga bagus, dan di Macoa ini produknya saya sudah merasakan bagus sekali. Jadi kalau misalnya melihat variasinya banyak, ini banyak, dan ini sudah bisa bersaing dengan produk-produk di daerah lain. Bahkan kalau saya merasakan ini jauh lebih enak daripada produk lain dan layak untuk oleh-oleh siapapun yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Nah, mari seluruh masyarakat Sulawesi Barat kita bangun branding coklat Sulbar seperti Jogja dengan gudeg dengan bakpia, kemudian Semarang dengan lumpia, kemudian Palembang dengan empek-empek. Nah, kita dengan coklat Sulawesi Barat. Nih. Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan bakti sosial Korpri Peduli Sulbar tahun 2023. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kopri yang ke-52 tahun yang jatuh pada tanggal 29 November 2023.
Kegiatan bakti sosial Korpri Peduli tahun 2023 yang dilaksanakan Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat ini dipusatkan di Desa Mikata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Kegiatannya dilakukan diantaranya pembagian bantuan anak stunting dan ibu hamil, bantuan untuk masyarakat miskin ekstrim, sosialisasi pencegahan perkawinan anak, bantuan penanganan anak tidak sekolah, pasar murah, dan makan bersama warga setempat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Sudan Arif Fakrullah mengapresiasi kinerja Korpri Sulbar yang turut menangani masalah 4+1 seperti kemiskinan ekstrim, stunting, ATS, inflasi, termasuk sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini. Sesama BNPB ini berharap kegiatan serupa tidak berhenti pada bulan bakti Korpri. Namun ASN dan Korpri dapat menjadi lembaga orang tua asuh secara berkelanjutan agar menjadi solusi penanganan 4+1 di Sulbar. Nah, ini saya ingin menyapa teman-teman semua. Pertama, terima kasih banyak ini Pak Sekda, Pak Wakil, terima kasih atas semua upayanya. Ini yang dilakukan Korpri Sulawesi Barat, saya benar-benar mengucapkan terima kasih sebagai Ketua Umum Korpri yang kebetulan ditugaskan sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Yang dilakukan kawan-kawan di Korpri Sulbar ini konkret. Ya, penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian penanganan stunting, kemudian menangani anak tidak sekolah, ya, kemudian ikut serta penanganan inflasi, ini luar biasa. Apalagi ditambah nanti ada sosialisasi bagi pencegahan kawin muda. Nah, ini saya kira merupakan langkah konkret yang bisa nanti saya sebarluaskan untuk ditiru oleh Korpri di provinsi lain, di kabupaten kota yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak, dan ini Pak Ketua Korpri, tolong nanti seluruh kabupaten bersama para bupati, Pak Wakil, ini dilembagakan terus-menerus. Gerakannya konkret dan berdampak. Jadi tidak banyak yang bisa daerah melakukan seperti ini, tapi kalau sudah ada contoh ternyata bisa, ini tinggal direplikasi di daerah lain. Jadi bisa turun bersama-sama dengan dinas sosial, dengan para ASN. Syukur-syukur para ASN bersedia menjadi bapak asuh bayi stunting. Jadi terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan Korpri atas seluruh upayanya. Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris berterima kasih atas arahan penjabat gubernur hingga terlaksananya bakti sosial ini. Menurutnya, pemilihan lokasi di Desa Mikata bertujuan untuk menemukan data-data berkaitan dengan masalah 4+1 di Sulbar. Menurut Idris, kegiatan Korpri sebetulnya akan dilaksanakan di 6 kabupaten. Namun belum terlaksana lantaran PKK pengurus Korpri di 6 kabupaten belum seluruhnya dilantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrallah wa quwata illa billahil adim. Yang terhormat, kita sama banggakan Tomalak Bita, ini biasa dipanggil Tomalak Bita, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Prof. Sudan. Yang saya hormati Bupati Majene yang hari ini hadir secara langsung, Pak Wakil Bupati. Yang saya banggakan secara khusus para pengurus Korpri Provinsi Sulawesi Barat. Kita berikan aplaus. Ini pengurus Korpri ini sekaligus menjadi kepala OPD di sejumlah tempat dan juga pejabat struktural. Yang saya hormati secara khusus Pak Camat Malunda, Pak Kepala Desa Mikata Selatan, Bambangan, dan Maliaya. Yang saya banggakan seluruh warga yang sempat hadir, hadirin sekalian berbahagia. Izinkan saya sebagai pengurus Korpri Provinsi menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita bersyukur Pak Gubernur sesuai dengan perintah dan juga arahan Ketua Korpri Nasional yang sekarang ini menjadi Gubernur Sulawesi Barat, kita berikan aplaus. Arahan beliau di WA, gimana Sulbar kegiatan Korprinya? Wah, ini kita akhirnya rapat, alhamdulillah Pak Gubernur, dan menyepakati menunjuk Pak Arianto menjadi ketua panitia. Dan akhirnya Pak Arianto menyusun sejumlah agenda yang memungkinkan kita intervensi di 2023 ini. Dan salah satu kegiatannya adalah bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-52. Pak Gubernur, warga yang saya cintai, saya banggakan,
kami ingin sampaikan Pak Gubernur bahwa kegiatan Korpri kita di Sulawesi Barat ini kalau kita lihat dari niatnya, sebetulnya kita ingin menghadiri di sejumlah kabupaten. Sayangnya semua kabupaten ini belum resmi pengurus Korprinya, Polewali Mandar belum dilantik, Mamasa juga belum dilantik, Mamuju Tengah sudah tapi belum menyampaikan laporan ke kita untuk bisa berkolaborasi bekerja sama. Dan oleh karena itu insya Allah pada ulang tahun Korpri yang ke-53 2024 kita akan ramaikan dengan roadshow ke kabupaten sebagai bukti dari keberadaan Korpri harus terasa bagi semua warga negara. Saya kira itu, mohon perkenan Pak Gubernur untuk memberikan arahan kepada kami, jajaran Korpri dan juga Pemda Majene yang hadir hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Majene Aris Munandar berterima kasih atas perhatian Pemprov Sulbar melalui kegiatan yang diadakan di Malunda. Menurutnya, program yang digelar Pemprov adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Aris Munandar berkomitmen mendukung program Pemprov Sulbar dalam upaya penanganan masalah 14.1 Sulbar. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Berbagai kegiatan digelar Korpri Sulbar untuk memeriahkan HUT Korpri Pegawai Republik Indonesia ke-52 tahun. Salah satunya Korpri Fun Walk yang diikuti oleh ribuan peserta. Fun Walk Korpri yang melibatkan ribuan peserta ini start dari kantor Gubernur Sulbar menuju Jalan Arteri Mamuju, kemudian finish di Marasa Corner, kompleks kantor Gubernur Sulbar. Kegiatan ini juga turut dihadiri sejumlah Forkopimda, pimpinan OPD Pemprov Sulbar, Bank BPD Sulselbar. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Sulbar yang juga Ketua Umum Korpri Nasional, Profesor Sudan Arif Fakrullah, mengapresiasi Korpri Sulbar atas pelaksanaan kegiatan HUT Korpri tahun ini. Sudan berharap ASN Pemprov Sulbar untuk terus semangat dan menjaga kekompakan dalam menangani berbagai persoalan daerah, termasuk penanganan masalah 14.1, agar seluruh program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada kesempatan ini, Zudan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulbar agar melaksanakan doa bersama pada perayaan Tahun Baru 2024 nanti. Kapolda, Pak Sekda, para kepala OPD dan semua saja yang hadir, Bu Ninu, Prof. Kartini, terima kasih banyak hadirnya. Saya tidak ingin menyampaikan banyak hal. Pertama, kepada rekan-rekan semuanya, seluruh ASN dan pegawai non-ASN, tadi disampaikan ada banyak penghargaan yang kita peroleh bersama. Ada 18 penghargaan yang kita peroleh oleh Pemprov Sulbar selama 7 bulan ini. 18, dan 18 itu karena rekan-rekan bekerja sangat bagus, bekerja luar biasa, dan yang bekerja adalah teman-teman semuanya. Jadi 18 penghargaan itu adalah milik kalian semuanya. Kemudian yang kedua, untuk nanti di perayaan Tahun Baru. Nah, saya mengajak, mari di perayaan Tahun Baru semuanya, seluruh Sulawesi Barat, kita isi dengan doa bersama. Yang Nasrani ke gereja, yang Islam ke masjid, ke musola, kita semua berdoa bersama untuk keselamatan Sulawesi Barat, kebahagiaan kita semuanya. Jadi yang biasa bakar-bakar petasan, mari kita berdoa bakar-bakar dosa-dosa kita. Ya, kita masuk saja ke masjid, tidak lagi naik motor keliling kota, kita rubah, ya kita bersama-sama berdoa di malam Tahun Baru. Kemudian yang terakhir, tradisi ini luar biasa. Tadi saya lihat ribuan anggota Korpri bersama-sama dengan Forkompimda kita jalan sehat, fun walk. Mudah-mudahan ini tahun depan bisa kita gedekan lagi, kita besarkan lagi, kita ramaikan lagi. Saya terima kasih. Program Korpri di Sulawesi Barat di hari ulang tahun ini sangat konkret. Semua yang kita lakukan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi Pak Sekda, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Pak Sekda. Ini luar biasa kolaborasi seluruh kepala OPD yang ada di sana. Terima kasih para kepala OPD 90% hadir.
yang tidak hadir sedang ada tugas keluar kota mewakili saya. Jadi itu Pak Sekda, Pak Kapolda, Pak Dirut, Bang Sulsel, terima kasih banyak. Saya lihat dari Bank Mandiri Taspen, dari Taspen, Bang Sulselbar, dari Bank Indonesia, banyak sekali hadiahnya. Mudah-mudahan ini berkah bagi kita semuanya dan bagi Sulawesi Barat. Sukses selalu rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk PT Taspen, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, dan BPD Sulselbar untuk mensukseskan Korpri tahun ini. Diketahui kinerja jajaran Pemprov Sulbar di bawah komando Profesor Sudan memang mengalami perubahan luar biasa. Bahkan dalam kurung waktu 6 bulan, Pemprov telah menerima 18 penghargaan dari berbagai lembaga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fahrullah, meresmikan sekaligus serah terima bantuan rumah bagi korban bencana gempa di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang, dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbaraja. Cita rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan ya, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamasa. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang dari Mamasa. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Mamasa. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan dan seluruh pengurus meninjau pemeriksaan kesehatan balita di Puskesmas Pembantu Tambi, Kabupaten Mamuju. Ninuk mengajak kepada para orang tua untuk rutin memeriksakan kesehatan bayinya ke Posyandu. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan dan seluruh pengurus meninjau pemeriksaan kesehatan balita di Puskesmas Pembantu Tambi, Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini digelar sebagai rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-24 sekaligus peringatan Hari Ibu ke-95 tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ninuk Triyanti Zudan, mengapresiasi para ibu-ibu yang aktif memeriksakan kesehatan bayi dan anaknya di Pustu. Menurut Ninuk, pemeriksaan kesehatan penting dilakukan untuk mengetahui kesehatan anak.
Ia mengajak kepada para orang tua untuk rutin memeriksakan kesehatan bayinya ke Posyandu, agar pemerintah bisa melakukan intervensi jika ditemukan masalah kesehatan. Selain memeriksakan kesehatan bayi, Ninu juga meminta para orang tua untuk memperhatikan pemenuhan gizi dan pola makan bayinya agar terhindar dari masalah stunting. Pada kunjungan ini, Ninu juga menyampaikan 3 hal yang harus diperhatikan dalam mencegah stunting, yakni perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Selain meninjau pemeriksaan kesehatan bayi, Ketua Tim Penggerak PKK dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat didampingi lurah setempat juga menyerahkan bantuan sembako berupa telur, beras, dan susu kepada para orang tua bayi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fahrullah meresmikan sekaligus serah terima bantuan rumah bagi korban bencana di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Sebanyak 24 unit rumah bantuan ini diresmikan sekaligus diserahkan penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fahrullah, kepada korban gempa di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Proses peresmian dan penyerahan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, Wakil Bupati Majene, Aris Munandar, serta Kepala OPD Pemprov dan Pemda Majene. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat mengatakan, bantuan rumah yang diserahkan dengan lahan kurang lebih 2 hektar ini merupakan hasil kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Majene. Menurut Sudan, penyerahan bantuan dilakukan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rumah bantuan ini sendiri dilengkapi 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Tak hanya itu, pada bagian belakang rumah juga terdapat lahan kosong yang bisa dimanfaatkan warga penerima. Wakil Bupati Majene Aris Munandar menyampaikan terima kasih kepada penjabat gubernur dan Sekrov Sulawesi Barat yang telah berupaya memberikan bantuan kepada warga di wilayah Kabupaten Majene. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh ASN dan jajaran pimpinan Forkopimda. Upacara dipimpin oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fahrullah, dan diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara serta jajaran pimpinan Forkopimda. Dalam sambutan seragam Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Profesor Sudan menyampaikan bahwa Hari Bela Negara merupakan momentum bagi seluruh warga untuk bersatu dan berkontribusi positif demi mewujudkan Indonesia maju. Tantangan ke depan bukan hanya ancaman fisik tetapi juga ancaman yang tak kasat mata. Pandemi, konflik global, revolusi teknologi hingga krisis iklim telah membawa dampak dan resiko ketahanan negara. Untuk menghadapi situasi yang tidak menentu, seluruh warga harus memiliki jiwa bela negara sebagai pilar agar tetap tangguh dan cerdas. Semangat bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif elemen masyarakat. Di akhir sambutannya, Sudan mengajak kepada seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga kesatuan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap tindakan kecil apapun harus dilandasi dengan rasa cinta kepada bangsa dan negara, Pancasila dan NKRI. Negara ini sudah merupakan tekad dari Bapak Presiden dan seluruh komponen bangsa untuk kita meneguhkan jati diri kita, untuk lebih berdaulat, untuk lebih kokoh, lebih tangguh ya, di dalam melayani masyarakat. Jadi harapannya Indonesia semakin maju, semakin bermartabat dan semakin berkeadilan. Ini harapan kita sebagaimana arahan Bapak Presiden yang tadi saya bacakan di dalam sambutan. Dan ini tadi teman-teman saya harus menertibkan para ASN, pertama yang tidak memakai baju seragam, dan ada ASN yang pulang lebih awal keluar dari barisan sebelum barisan dibubarkan. Itu nggak boleh. Kita akan tertibkan betul itu. Anak-anak yang tidak disiplin. Kalau memang sudah tidak mau jadi PNS, mengundurkan diri. Kalau dia honorer, segera juga mengundurkan diri. Ya. Selain pimpinan Forkopimda, upacara bela negara ini juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat, Sekrov Sulawesi Barat, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD, serta pejabat administrator dan fungsional. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan.
Demikian informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Andi Cahardi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat tahun baru.